Ketika sudah berdoa, tetapi masih jatuh, belajar dari Getsemani. Pernahkah kita berada di titik di mana kita merasa sudah melakukan semuanya, sudah berdoa, sudah berusaha berubah, sudah berjuang mati-matian, namun tetap saja jatuh pada kesalahan yang sama? Hati terasa hancur, pikiran dipenuhi rasa bersalah, dan muncul pertanyaan yang dalam. Tuhan, mengapa aku masih gagal? Pergumulan ini bukan hanya milik kita. Firman Tuhan dengan jujur memperlihatkan bahwa bahkan murid-murid Yesus pun mengalami kelemahan yang serupa. Mari kita melihat kisah di Taman Getsemani. Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46, Markus 14 ayat 32 sampai dengan 42, Lukas 22 ayat 39 sampai dengan 46. Pada malam itu, Tuhan Yesus sedang menghadapi tekanan yang sangat besar. Ia tahu bahwa penderitaan, penyaliban, dan kematian sudah sangat dekat. Dalam pergumulan yang begitu berat, ia mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga dan berdoa. Namun apa yang terjadi? Ketika Yesus kembali, ia mendapati mereka tertidur. Bukan hanya sekali, tetapi berulang-ulang kali. Bahkan untuk kedua kalinya, Yesus masih mendapati mereka tertidur. Firman Tuhan berkata dalam Matius 26 ayat 40 sampai dengan 41. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Seringkali kita membaca bagian ini dan menganggap para murid hanya tidak kuat menahan kantuk. Namun, jika kita merenungkannya lebih dalam, ada sesuatu yang lebih besar terjadi. Dalam Lukas 22 ayat 45 dikatakan, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, dan ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Mereka tertidur bukan sekedar karena malam sudah larut, tetapi karena kelelahan yang lahir dari tekanan emosi dan beban batin. Mereka sedih, bingung, takut, dan semua itu menguras kekuatan mereka. Disinilah kita melihat sebuah kebenaran yang sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Kelelahan fisik dan tekanan emosional dapat membuat kita kehilangan kepekaan rohani. Ketika kita lelah, kita tidak lagi peka terhadap suara Tuhan. Ketika kita tertekan, kita sulit berjaga. Ketika jiwa kita letih, kita kehilangan kekuatan untuk melakukan apa yang kita tahu benar. Akibatnya, kita jatuh lagi. Bukan karena kita tidak mau berubah, tetapi karena kita tidak kuat. Yesus tidak memarahi murid-muridnya dengan keras. Ia memahami kelemahan mereka. Namun, ia memberikan satu kunci yang sangat penting. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ini bukan sekedar anjuran, melainkan jalan keluar dari lingkaran kegagalan. Mengapa kita terus jatuh? Seringkali kita berpikir bahwa solusi dari kegagalan adalah berusaha lebih keras. Kita berkata, aku harus lebih disiplin, aku harus lebih kuat, aku tidak boleh gagal lagi. Namun, firman Tuhan menunjukkan bahwa masalahnya bukan hanya pada usaha, tetapi pada ketahanan rohani. Tanpa doa, kita menjadi lemah tanpa sadar. Kita menjadi tidak waspada. Kita kehilangan kekuatan untuk melawan pencobaan. Itulah sebabnya Yesus berkata, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya, doa adalah perlindungan sebelum kejatuhan terjadi. Semakin berat tekanan, semakin dalam doa. Ada prinsip rohani yang sangat penting. Semakin besar tekanan, semakin kita harus bertekun dalam doa. Semakin berat masalah, semakin kita harus datang lebih dalam kepada Tuhan. Semakin kuat rasa lelah dan keinginan menyerah, semakin kita perlu membangun relasi yang lebih erat dengan Tuhan. Namun seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Saat kita lelah, kita berhenti berdoa. Saat kita gagal, kita merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Saat kita jatuh, kita menjauh. Padahal justru pada saat itulah kita paling membutuhkan Tuhan. Yesus sendiri memberi teladan. Dalam tekanan yang luar biasa, ia tidak menjauh dari Bapa. Ia justru berdoa lebih sungguh-sungguh. Lukas 22 ayat 44 berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Perhatikan, tekanan tidak membuat Yesus berhenti berdoa. Tekanan
tekanan membuatnya berdoa lebih dalam. Kekuatan sejati ada dalam doa. Doa bukan hanya kata-kata. Doa bukan sekedar rutinitas. Doa adalah tempat kita menerima kekuatan baru, tempat hati yang lelah dipulihkan, tempat kita kembali peka terhadap suara Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru." Kekuatan itu tidak datang dari diri kita sendiri, tetapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Ada satu kebenaran yang sangat dalam. Orang yang berlutut di hadapan Tuhan akan mampu berdiri menghadapi apapun. Bukan karena ia kuat, tetapi karena ia bergantung kepada sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Ketika kita jatuh lagi, jika hari ini kita merasa sudah berdoa tetapi masih jatuh, sudah berusaha tetapi tetap gagal, sudah berjanji tetapi kembali mengulang kesalahan, ingatlah, Tuhan tidak menjauh dari kita. Ia memahami kelemahan kita sama seperti ia memahami murid-muridnya di Getsemani. Yang Tuhan kehendaki bukan kesempurnaan instan, tetapi ketekunan untuk terus kembali kepadanya. Jangan berhenti, jangan menyerah, jangan menjauh. Sebaliknya, datang lebih dekat, berdoa lebih dalam, bangun relasi yang lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kemenangan tidak lahir dari kekuatan manusia, tetapi dari kedekatan dengan Tuhan. Penutup dan doa. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami mengakui bahwa kami sering jatuh, sering lelah, dan sering kehilangan kepekaan terhadap suara-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Ajarlah kami untuk berjaga-jaga dan bertekun dalam doa. Di saat tekanan datang, ingatkan kami untuk tidak menjauh, tetapi semakin mendekat kepadamu. Di saat kami lelah, kuatkan kami dengan hadirat-Mu. Bentuklah hidup kami agar memiliki relasi yang lebih dalam, lebih erat, dan lebih sungguh-sungguh dengan Engkau. Supaya kami tidak hanya bertahan, tetapi mampu berdiri teguh menghadapi setiap pencobaan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.